warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah taklim Masjid Jami'ar Rahman, baik kaum bapak, kaum ibu dan remaja. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh di tempat ini bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian kita, pembahasan kita, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita kirimkan, kita niatkan kepada keluarga kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang tercinta kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya seperti semula, dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Bihadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi saudara-saudara yang menyimak, lihat baris kelima dari bawah, halaman pertama ya. Dan juga yang di rumah, ibu-ibu bapak yang kebetulan menyimak, punya kitab, silahkan dibuka dan dibuka channel YouTube Majelis Ta'lim Masjid Jami'ar Rahman. Itu bisa kita diskusikan bersama ya. Sudah ketemu belum itu ya? Baris kelima dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Wa kama qala alaihi salamu. Ketemu ya? Saya sengaja di copy supaya kelihatan dan diperbesar ini ya. Karena kalau aslinya kecil sekali ya. Saya sudah coba kacamata pembesar, ternyata belum kelihatan juga ya. Jadi saya perbesar ini fotokopinya. Ya, kita mulai. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru qira'ata hadhihi surati. Kalau kita membaca lepas boleh, aktsiru qira'ata hadhihi surah ya. Asal kata surati, cuma karena berhenti di situ surah jadi. Aktsiru qira'ata hadhihi surati, perbanyaklah olehmu membaca surah ini. Surah ini maksudnya surah Yasin. Perbanyak, aktsir. Kenapa demikian? Fa inna fiha, karena di dalamnya, di dalam pembacaan surah Yasin tadi, khasaiso kasiratan, banyak kekhususannya, banyak manfaat-manfaatnya.
Jadi khosois itu jamak taksir dari khususiyah, keistimewaan. Karena membaca surah Yasin itu banyak keistimewaannya. Jadi khosoiso katsira. Khosoiso jadi nasab dari inna. Asal kata fa inna khosoiso katsiratan fiha. Tapi sini fiha jar majrur didahulukan. Hatta qila, sehingga dikatakan. Jadi nanti ada qala, ada qila. Kalau qala itu yang berkata jelas, si A, si B. Tapi kalau qila dikatakan, ini yang berkata nggak jelas, ini siapa ini? Yang jelas orang yang alim juga. Fi syarhi hadzal hadisi, dalam mensyarah, dalam menjelaskan hadis ini. Jadi hadis ini dijelaskan oleh ahli-ahli hadis. Aktsiru qiraat hadis surah, dijelaskan di sini. Ada kekhususannya. Apa yang pertama? Annal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar, ja'i. Idza qara'aha, apabila dia membacanya. Jadi hadis ini aidnya ke surah Yasin. Kalau orang sedang lapar membaca surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan khusyuk. Asal kata hadirnya hati. Jadi ditafsirkan bil khusyu'i. Dia baca surah Yasin dengan apa? Khusyuk. Asba'ahullahu min fadlihi. Niscaya Allah memberikan kenyang kepadanya dengan keutamaannya. Jadi Bapak kalau mencoba boleh. Sedang lapar, nasi kagak ada, duit kagak ada, lagi tengah hutan ya. Nah, itu. Baca surah Yasin banyak, Allah akan memberikan kenyang makan. Kalau nggak percaya praktekkan silakan. Yang penting yakin. Bihuduril qalbi, itu yang penting. Saudara praktekkan, ternyata masih lapar juga. Berarti hudurul qalbinya belum komplit. Dengan khusyuknya belum. Kalau masih ingat makan berarti belum khusyuk. Ya. So kalau sudah khusyuk lupa makan. Ya. Jadi kalau sudah lagi lapar udah lupa ingat Allah jadi kenyang. Allah. Jadi saya katakan min fadlihi. Jadi Allah yang berikan makan kepada orang itu. Karena dia apa? Karena membaca Yasin. Nah, itu. Jadi min fadlihi ay min fadlillah. Jadi di sini kembali kepada Allah dengan keutamaan Allah. Jadi dengan kekuasaan Allah, orang yang lapar itu tanpa makan tapi kenyang. Hebat, luar biasa. Syaratnya apa? Bihuduril qalbi. Nah itu. Dia baca surah Yasin dengan khusyuk, ya. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kita kalau lagi di luar bulan Ramadan itu puasa biasanya nggak kuat, ya, karena nggak biasa. Kecuali yang biasa puasa Senin Kemis ya. Saya Sunadi udah biasa, nggak lapar itu ya. Tapi bagi kita itu berat, ya. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan kita semua puasa kuat dari pagi sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak ngopi, tidak ngerokok. Karena apa? Karena kita niatnya kuat. Jadi hudurul qalbi itu adalah salah satu syarat niat kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Annal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, apabila dia membacanya, itu membaca surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati. Jadi kita terjemahkan dengan khusyuk sekali. Asba'ahullahu min fadlihi, niscaya Allah memberikan kenyang kepadanya dengan kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya. Bahkan bukan hanya kenyang, tapi diberikan keamanan, ketenangan, keselamatan dan sebagainya.
karena Allah al-fa'il yang melakukan semua itu. Nah, itu yang pertama, khasiatnya itu, ya, khasiat. Wa in qara'aha al-khaifu, jika membacanya oleh orang yang takut, ya, kita sedang takut oleh binatang buas, takut oleh macam penyakit, takut oleh debt collector marahin kita, orang utang kita banyak, takutnya luar biasa, ya. Wa in qara'aha al-khaifu, jika membacanya ia oleh orang yang takut. Jadi kita lagi ketakutan, kita baca aja Yasin dengan khusyuk. Azhaballahu ta'ala, ay azalallahu ta'ala, Allah akan menghilangkan. Azhaba asal kata mempergikan, mengusir. Allah akan mengusir, menghilangkan khaufahu, ketakutannya, husnahu, kesedihannya, wa khaufahu, dan ketakutannya. Jadi sedang takut tapi kita khusyuk, kita niatkan, ya Allah berilah saya ketenangan, hilangkanlah ketakutan, baca surah Fatihah, lalu kita baca surah Yasin dengan khusyuk. Di situ maka azhaballahu ta'ala huznahu, niscaya Allah akan menghilangkan ketakutannya atau kesedihannya dan ketakutannya. Ya. Ada apa kadang-kadang orang, ya, sedih aja, ya, tapi yang disedihin nggak tahu, ya, duitnya pegang, ya, musuh tidak ada, ya, tapi kok sedih aja. Nah, itu baca Pak surah Yasin, ya, baca. Jadi Allah akan mengusir atau menghilangkan ketakutannya, wa khaufahu, kesedihannya, wa khaufahu, dan ketakutannya. Itu jadi untuk menghilangkan sedih, ya, dan juga menghilangkan ketakutan. Ketakutan macam-macam, ya. Tadi ketakutan dari musuh, ketakutan mungkin dari binatang buas, ketakutan hal-hal yang tidak diinginkan, atau ketakutan dari penyakit. Nah, itu. Ini sudah dua kekhususannya. Kekhususan yang ketiga dari pembacaan surah Yasin adalah wa in qara'aha al-faqir. Nah, itu. Jika membacanya surah Yasin atau dibaca surah Yasin itu al-faqir oleh orang yang miskin. Miskin ini maksudnya orang yang banyak hutang, ya. Karena orang kaya kalau hutangnya banyak, dia juga orang miskin. Hartanya 5M, hutangnya 6M. Kira-kira miskin itu? Miskin. Duitnya 100 juta, utangnya 150. Nah, itu berarti miskin. Jadi di sini katakan wa in qara'aha al-faqir, jika dibaca ia oleh orang yang miskin, khalaso min dainihi, maka akan terbebas ia dari utangnya. Jadi jangan dibaca din tapi dain. Kalau dibaca din itu agama, dibaca ad-dain, ya, difathid dal, maka artinya hutang. Jadi kalau banyak utang, ya, sambil kita berusaha mencari rezeki untuk bayar utang, juga jangan lupa baca Yasin. Sebab kalau baca Yasin aja nggak ada usaha, ya nggak bisa juga. Tapi harus ada usaha, ya, harus usaha. Maka khalaso min dainihi, maka ia akan terbebas dari utangnya. Nah, itu yang ketiga tuh, kekhususan daripada surah Yasin. Yang keempat, khasiat atau manfaat daripada surah Yasin, idza qara'aha, apabila dibaca ia. Jadi hadis ini maf'ulnya muqaddam. Apabila dibaca ia dzul hajati, oleh orang yang mempunyai hajat.
kita mempunyai keperluan nih, keperluan supaya bisa bayar utang, keperluan supaya anak kita lulus, ya, diterima di sekolah yang baik, punya hajat supaya anak kita kuliah diterima di sekolah tinggi favorit misalnya. Apa saja kebutuhan kita dzul hajati. Apabila dibaca iya oleh orang yang mempunyai hajat, yang mempunyai keperluan, qadallahu ta'ala hajatahu, niscaya Allah akan menunaikan hajatnya. Jadi hajatnya juga apa? Ditunaikan. Ini khasiat yang keberapa tadi nih? Yang keempat, ya. Jadi wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Niscaya Allah akan menunaikan atau memenuhi hajatnya, keperluannya. Jadi kalau kita punya keperluan, Pak, itu syaratnya kita bangun malam, kita sholat, lalu kita minta kepada Allah, kita baca surah Yasin, ya. Islam menganjurkan begitu, ya. Janganlah kita punya hajat mintanya ke kuburan, ya, atau minta kepada makhluk, ya, itu salah. Jadi kita mintanya kepada Allah. Itu yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu wahai Allah kami menyembah, kepadamu lah kami minta tolong. Kenapa di situ kita na'budu? Nah, kita harus melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, baru kita minta tolong. Jadi kita sholat dulu yang baik, baru kita minta tolong. Jadi na'budu itu didahulukan. Nah, jangan dibalik. Kita minta dulu, tapi sholat belakangan, atau sholatnya kita lalaikan. Nah, jadi dalam surah Al-Fatihah, makanya membaca surah Fatihah dalam sholat itu wajib hukumnya. Itu antara lain kita sebutkan, selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kita sholat 5 waktu, kita ibadah yang lain, baru wa nasta'in, dan kita minta tolong. Nah, itu, Pak. Sama seperti seorang ayah kepada anak, ya. Jadi kalau anak itu rajin, diperintah orang tuanya patuh, maka nanti apa yang diminta diturutin oleh orang tuanya. Nah, gitu. Tapi kalau anaknya malas, itu juga orang tua malas memberinya, seperti itu. Jadi itu yang khasiat yang kelima, khususiyahnya, ya. Apabila dibaca iya atau membacanya akan dia oleh hajat. Kalau dulu waktu saya belajar dengan Kiai Nurali, ini harus dibaca seperti kita membaca ilmu nahu. Jadi begini, wa idza qara'aha, apabila membaca iya itu berarti maf'ul dzul hajati, oleh orang yang mempunyai keperluan. Nah itu. Jadi kalau dibaca seperti itu, jadi mana nanti mansubnya, maf'ulnya, mana fa'ilnya. Apabila membaca iya oleh, nah itu orang yang mempunyai keperluan, qadallahu ta'ala hajatahu, niscaya Allah melaksanakan hajatnya atau mengabulkan segala hajatnya. Nah itu khususnya yang kelima kalau misalnya itu, ya, kelima daripada kita membaca surah Yasin, fadilahnya. Fadilah atau khususiat yang keenam, wa man qara'aha fis subhi, barang siapa yang membaca iya surah Yasin pada waktu subuh. Jadi kita habis sholat subuh itu baca Yasin, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa, niscaya ia akan mendapatkan keamanan dari Allah sampai sore hari.
Jadi kalau pagi habis subuh kita baca surah Yasin, maka insya Allah siang dan sore harinya kita mendapat perlindungan dari Allah, ya, dari segala musibah, dari segala pencurian, dari segala kecelakaan dan sebagainya. Allah amankan itu, ya, itu maksudnya. Nah, jadi waman qara'aha, nah, tadi itu, ya, fis subhi, barang siapa yang baca surah Yasin pada waktu pagi, ya, yakunu fi amanillah, ia akan berada dalam jaminan Allah, dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala, ilal masai, sampai sore, ya, ketenangan, ya, keamanan dan sebagainya. Nah, itu. Wa fi ibadatin, di mana saja, di negara mana saja apabila kita baca, idza tuliyat, apabila dibaca, kita mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ay fussirat, atau ditafsirkan rafa'allahu taala anhumul bala, niscaya Allah mengangkat dari mereka itu segala bencana, ya. Jadi pas sekarang ini penyakit corona itu udah berlangsung hampir 2 tahun, Pak. Ya. Negara maju itu kewalahan sampai sekarang, ya. Bentuknya seperti apa? Bahkan sampai negara yang maju di dalam ilmu kesehatan juga sekarang kewalahan, ya, menghadapi corona. Maka kita sebagai umat Islam, di samping kita memelihara prokes tadi, ya, protokol kesehatan kita laksanakan, kita harus banyak wirid kepada Allah, banyak zikir, banyak membaca surah Yasin, maka Allah akan mengangkat al-bala, Allah akan angkat segala bala bencana. Wal qahta itu kalau kita nanam padi itu kelaparan, ya, jadi padinya nggak jadi, ya, dimakan hama, paceklik, qahta itu paceklik, ya. Jadi Allah akan lindungi dari segala paceklik. Wal qahta, nah itu. Wal ghala, itu tadi penyakit. Wat ta'un, kalau dulu Pak zaman Nabi itu ta'un itu, kalau sekarang disebut penyakit yang menular, itu antara lain virus corona. Jadi kalau dulu disebut ta'un itu sudah ada. Pada zaman nabi-nabi sebelumnya sudah ada ta'un, penyakit yang menular, ya. Jadi ketika nah ini masalah protokol kesehatan, kita harus ada social distancing, menjaga jarak, itu zaman Nabi sudah ada. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, ya, itu yang berpusat di Madinah, waktu itu beliau ingin mengadakan kunjungan ke Yaman, ya. Jadi Yaman itu adalah gubernurnya pada waktu itu Mu'adz bin Jabal, ya. Begitu dia mau sampai di Yaman, ya, Yaman itu tetangganya Saudi. Kata gubernur itu, maaf Umar bin Khattab, kita di sini penduduk Yaman sedang terwabah penyakit taun, penyakit yang menular. Lalu Umar bertanya kepada rombongan yang bertanya, wahai sobat-sobatku, siapa yang pernah mendengar sabda Nabi tentang penyakit ini? Jadi ada salah seorang sahabat yang menjawab, wahai Umar, saya pernah mendengar langsung. Kata Nabi, kalau di suatu tempat sedang terjadi penyakit taun, maka orang yang dari luar tidak boleh bertamu ke kampung itu, dan orang yang di kampung itu tidak boleh keluar ke daerah lain, supaya tidak menular. Nah, jadi ini yang disebut menjaga jarak sudah ada, ya. Cuma belum disebut namanya corona, belum ada. Tapi ciri-cirinya sudah ada. Jadi kalau penyakit menular itu harus jauh. Jadi yang sakit jangan kemana-mana dulu. Itu yang dipanggil isolasi mandiri sekarang. Yang dari luar juga nggak boleh bertamu, nggak boleh bersentuhan, itu sudah ada. Sampai demikian, ya.
Jadi kalau penyakit corona itu baru sekarang aja. Sebenarnya sama-sama bibit-bibitnya yang disebut taun. Ya, taun. Wal waba, nah itu tadi, ya. Penyakit yang sudah kronis, ya. Wal marodo, nah itu tadi. Penyakit. Allah lindungi segala penyakit. Bihurmatiha, dengan kehormatan tadi, dengan kehormatan surah Yasin. Jadi surat Yasin mempunyai kedudukan yang sangat mulia, sehingga kalau barang siapa yang membacanya, ya, ini kita kadang-kadang Pak, kalau baca Yasin malam Jumat aja ya, atau ada yang sebulan sekali ya, kalau lagi ada selamatan, atau setahun sekali ya. Padahal mestinya kita ada kebutuhan yang kita baca, kita ada keperluan, kita lagi dalam suasana ketakutan, kita baca. Bihurmatiha tadi, dengan kehormatan tadi surah Yasin. Nah itu. Ini sudah khususnya yang ke-6. Khususnya berikutnya, waman qara'aha fil laili, barang siapa yang membacanya di waktu malam. Ya, saya minum dulu. Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu malam, yakunu ahluhu fi amanillah, maka keluarganya mendapat jaminan keamanan dari Allah Subhanahu. Jadi kita baca di rumah, ya, apalagi dengan bini kita, keluarga kita, maka rumah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga kita, ya. Bahkan yang kagak baca, yang belum bisa baca itu dilindungi, ya, dilindungi. Kalau emaknya baca, bapaknya baca, ya, anak-anaknya yang sudah bisa baca Quran ikut, yang baca belum bisa itu pasti dilindungi. Jadi kalau tadi barang siapa yang baca waktu pagi, Allah memberikan apa tadi? Keselamatan sampai sore. Sekarang kalau kita baca malam di maghrib, ya sampai subuh pagi lagi, ya. Besok kita baca lagi, insya Allah 24 jam kita aman, ya. Jadi kalau kita baca pagi, kita diberikan perlindungan oleh Allah sampai sore. Kalau kita baca sore, bisa sampai pagi lagi, ya. Insya Allah Pak, barang-barangnya nggak ada kehilangan ya. Apalagi kalau nggak punya apa-apa, itu nggak hilang, ya. Nggak punya barang apa-apa, apa yang hilang ya? Apa-apa, ya. Kalau orang sekarang Pak, orang kaya itu nggak punya apa-apa, cuma punyanya ATM doang. Di rumah nggak punya duit cash, ya. Gitu. Jadi kita lanjutkan. Waman qara'aha fil laili, barang siapa yang membacanya di waktu malam, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala, niscaya keluarganya itu mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Ila subhi, sampai waktu subuh. Kalau kita diberikan keamanan oleh satpam, itu masih ada apa? Masih ada batasnya Pak. Kalau satpamnya tidur gimana kira-kira? Ya kita masih kecolongan. Tapi kan ini Allah yang berikan perlindungan, ya. Jadi Allah tidak tidur, ya, selalu terjaga. Jadi la subhi, sampai apa tadi? Waktu subuh. Idza wa idza quri'at alal maiti, dan apabila dibaca ia, maksudnya surah Yasin dibaca alal maiti, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini perlu saya tekankan kepada jamaah yang menyimak. Ini dibaca maiti, bukan mayiti. Kalau mayiti itu orang yang masih hidup. Jadi dibaca maiti, ya-nya itu sukun, bisukunil ya. Jadi dibaca wa idza quri'at, apabila dibaca ya alal maiti, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jangan dibaca mayiti. Kalau dibaca mayiti salah. Mayiti itu orang yang masih hidup, ya.
Itu hanya beda syiddah dengan apa tadi? Dengan sukun. Nah, itu bedanya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innakum lamayitun. Itu ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup. Sesungguhnya engkau calon-calon mati. Kalau calon mati masih hidup nggak? Masih hidup. Makanya pakai syiddah, ya-nya pakai syiddah. Itu pentingnya. Jadi wa innakum lamayitun. Maka di sini wa idza quri'at 'alal maiti, apabila dibaca ia kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi itu bisukunil ya. Jadi kalau yang baca yang bawa pensil itu ditulis ya, di sini sukun maiti. Khuffifat anhu azabul qabri, maka diperingan baginya azab kubur. Nah, kalau orang udah dikubur mati gitu, udah meninggal nggak? Ya sudah meninggal. Maka di sini maiti bacanya. Kalau dibaca mayiti maka bertentangan dengan pernyataan berikutnya. Sama Pak, kalau kita sholat jenazah, usolli ala hadzal maiti. Maiti, bukan mayiti. Itu penting, ya. Maiti itu yang mati laki-laki. Maitati yang usolli ala hadzal maitati. Yang meninggal adalah perempuan. Ini harus dibaca, nanti dibahas secara tafsir dalam kesempatan berikutnya, mungkin dalam pelajaran fikih akan kita bahas. Bagaimana ya, usolli ala hadzal maiti, bukan mayiti. Ya, itu. Maka khuffifat, niscaya diringankan daripadanya, dari yang sudah meninggal tadi, azabul qabri, akan siksa kubur. Karena dalam kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang sudah meninggal dunia dan berada dalam kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur bagi orang-orang mukmin yang baik. Dan orang yang bukan mukmin akan mendapat azab kubur, ya. Bagaimana caranya? Jadi orang-orang mukmin yang baik meninggal dunia dan di dalam kubur, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala keindahan-keindahan, diperlihatkan. Nanti tempat kamu di sini, ya. Itu ada gunungnya kayak di puncak begitu ya. Ada pohon-pohon adem, ada air-air yang mengalir, ada ikan-ikan di situ banyak. Kira-kira gimana pandangan kita? Kita baru melihat aja di TV itu udah rasa adem, ya. Rasa sejuk. Nah, itu yang dimaksud nikmat. Apa tuh? Nikmat kubur. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Setelah itu hilang lagi, gambar itu hilang lagi. Tapi bagi calon ahli neraka, dia diperlihatkan, ya. Wah, ini api neraka seperti ini. Nanti tempat kamu kira-kira di sini, itu diperlihatkan. Nanti api itu hilang lagi. Begitu api sedihan. Kalau begitu saya mengeri, lihat seperti itu. Nah, itu dia merasakan ketakutan, itu yang disebut azab kubur. Jadi dalam kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, azab kubur ada. Orang yang baik mendapat kebaikan, dan orang yang jahat akan diperlihatkan segala siksa. Nah, itu. Jadi kita lanjutkan, wa idza quri'at 'alal maiti, apabila dibaca ia kepada orang yang sudah meninggal dunia, khuffifat anhu, niscaya diperingan daripadanya azabul qabri, akan azab kubur. Itu Pak. Jadi bagi orang yang sudah meninggal dunia atau orang tua yang sudah meninggal dunia, ini penting untuk dibacakan surah Yasin oleh ahli warisnya, ya, oleh anak-anaknya, anak cucunya, ya, itu. Supaya yang sudah meninggal dunia diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kana min ahlil azabi, apabila dia termasuk yang ahli azab, yang sedang mendapat siksa. Nah, itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa illa, dan jika tidak dibacakan surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia, jadi illa di sini penafsiran panjang.
fi rauhatihi wa rauhatil ziyadah, maka ruhnya dan waktu istirahatnya itu akan ditambah azab kubur. Nah itu kalau tidak dibacakan ya surah Yasin ya. Kenapa demikian? Li'annal qabra, karena sesungguhnya kuburan itu raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Nah jadi bagi orang ahli jannah, calon penghuni surga, itu sudah dirasakan kenikmatannya sejak dalam kubur. Itu raudhah namanya ya. Jadi riyad itu jamak taksir dari raudhah. Raudhatun riyad, daripada taman-taman surga. Jinan itu jannah ya, daripada surga. Au hufratun, atau lubang, min hufarin niron, daripada lubang-lubang neraka. Jadi hufar itu jamak taksir dari hufra. Hufratun mufrad. Maka kuburan juga bisa menjadi taman surga, bisa juga menjadi taman neraka. Itu ya, tergantung tadi amal dia di dunia ya. Isya jam berapa ya? Hah? Jam 7 lewat? Oh masih lewat. Oh lewat. Ya kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan, mungkin 5 menit lagi. Nanti saya sisakan untuk tanya jawab. Dari titik tuh ya. Jadi itu manfaat atau khususiyah membaca surah Yasin itu kalau nggak salah ada 7 atau 8 khasiatnya ya. Nanti disimak lagi, ditelaah lagi, dibaca di rumah. Wa fi lafzi Yasin, dalam kata Yasin, khamsatu aqwalin, itu ada 5 pendapat ya. Jadi para ahli tafsir di sini ada 5 pendapat dalam menafsirkan surah Yasin. Qala ba'dul mufassirina, berkata oleh sebagian ahli tafsir, Yasin itu kepanjangan dari ya insan, wahai manusia. Jadi Yasin itu kepanjangan dari ya insan, wahai manusia. Nah itu pendapat yang pertama. Wa adatul arabi, dan kebiasaan orang-orang Arab, annahum ya'khuduna, bahwa mereka itu mengambil min kulli kalimatin harfan, dari setiap kata itu 1 huruf. Jadi kalau Yasin itu 2 huruf, pertama huruf ya, kedua huruf sin, jadi 2 huruf. Summa yatalaffazuna bihi, kemudian mereka melafalkan wa yakhuduna min ya an-nida, dan mereka mengambil daripada ya itu an-nida, panggilan. Jadi ya itu artinya wahai. Jadi kalau kita mengambil atau memanggil, wahai saudaraku mau kemana? Nah, itu pakai ya. Kalau orang Betawi itu manggilnya, woi mau kemana lo? Nah itu ada ya-nya, pakai ya. Ya an-nida namanya, panggilan ya. Wa minal insani sinan, dan dari kata insan, manusia, itu sin. Jadi sin itu adalah singkatan dari insan, jadi wahai manusia artinya gitu. Faraqabuhuma, maka mereka menyusun 2 kata itu jadi huruf ya dan huruf sin, fasoroin, maka menjadilah kata-kata ya Yasin. Jadi Yasin itu 2 huruf. Pertama huruf ya, artinya panggilan. Yang kedua sin, itu singkatan dari ya insan, wahai manusia. Wal muradu minhu, dan maksudnya daripada Yasin itu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Ya Muhammad, panggilan ya Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim, wahai Muhammad wal Qur'anil Hakim, Quran adalah yang sangat bijaksana. Wa qala ba'dul mufassirin, ini pendapat yang kedua,
Berkatalah sebagian ahli tafsir, wal muradu minhu ya sayyidal mursalin, wahai penghulu segala rasul Allah. Makanya kalau kita biasa dalam khutbah itu mengatakan Muhammadin sayyidul anbiya wal mursalin. Sayyid itu artinya tuan, ya. Jadi kalau di rumah itu, ya, ada majikan disebut sayyid, ya. Sayyid tuan. Ya sayyidal mursalin, wahai penghulu. Jadi Nabi Muhammad itu disebut penghulu daripada rasul-rasul Allah, ya. Ya sayyidal mursalin. Wa qala ba'duhum, berkata oleh sebagian mereka, Yasin ismun min asma'il Quran. Jadi Yasin adalah satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Jadi nama Al-Quran itu banyak, ya. Ada Al-Furqan, ya. Ada Az-Zikru, ada termasuk ini Yasin, ya, disebut Asmaul Quran. Baik. Jadi Yasin ismun min asma'il Quran, salah satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Wa qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ahli tafsir yang lain, Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, Yasin adalah satu nama daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum, berkata oleh sebagian mereka, Yasin ismu surati, Yasin adalah nama surah. Wa dzukira fi tafsir al-Istirabadi, dan disebutkan dalam tafsir Istirabadi, ini nama tafsir yang dikarang oleh Istirabadi, Allah Ta'ala arba'atu alafi ismin, alafu ismin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai 4.000 nama, ya. Alfun minha, 1.000 daripadanya la ya'rifuhu, tidak dikenal oleh Allah, tidak dikenal ia ghairullahi ta'ala, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam penjelasan ini, nama Allah itu ada 4.000, 3.000 yang sudah diketahui, tapi yang 1.000 lagi belum diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah, tidak diketahui oleh selain malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfuz, dan 1.000 lagi di lauhil mahfuz. Wa salasumiyah, dan 300 nama lagi fit Taurati, dalam kitab Taurat sudah disebutkan. Wal mi'ah, apa itu? Iya, 300, ya, dan disebutkan dalam Injil. Wasala sumiyah, dan 300 lagi disebutkan dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minna, dan 100 lagi disebut dalam Al-Qur'an. Tis'un wa tis'una. Jadi ada nama Allah 99. Wa wahidatun minna, dan satu daripadanya Khufiyah, itu tersembunyi, wal ismul azam, yaitu nama yang sangat agung, la ya'rifuhu, tidak diketahui ia illal anbiya'u wal mursalun, kecuali oleh para nabi dan para Rasulullah. Demikian dapat saya sampaikan, ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan ala siratin mustaqim. Jadi yang baru kita tafsirkan itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nanti kita lanjutkan ala siratin mustaqim. Ya, satu surah saja, ala siratin mustaqim. Sebelum saya tutup, mungkin ada jamaah yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kayak apa sih kelebihan kita mengirimkan Yasin ke kita ketika kita ziarah ke kuburannya daripada kita ngirimin di rumah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ini pertanyaan dari saudara Faiz. Ini anak Pasir Mat ini ya. Bapaknya nggak pernah nanya ya. Anaknya udah nanya ini. Jadi pertanyaan Faiz itu, ya kalau kita ziarah kubur apa yang dibaca? Kenapa kita baca surah Yasin? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Itu ada berapa khasiat tadi itu? Udah dihitung nggak itu? 8. Itu 8 khasiat, 8 keistimewaan membaca surah Yasin. Antaranya kalau kita ziarah kubur, itu kita baca Yasin, kita baca Al-Fatihah dulu, kita niatkan kepada yang ada dalam kubur supaya Allah mengampuni, lalu baca Yasin, maka Allah akan meringankan azabnya, siksanya. Nah, itu. Ya, pertanyaan yang lain, silakan. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya. Maksudnya caranya atau gimana? Caranya. Hah? Ya, caranya. Oh. Hah? Bukan bacanya kali. Oh, baca. Iya. Jadi kalau kita sholat jenazah, iya ya. Niatnya begini, usolli, kalau yang meninggal itu laki, usolli ala hadzal maiti. Ya. Arba takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu artinya sejakku saya niat ya sholat mayit, sholat orang yang sudah meninggal dunia, itu 4 takbir. Kita 4 takbir ya. Allahu Akbar. Tapi biasanya kita makmum ya. Belum pernah jadi imam ya. Iya. Sekarang imam dulu, jadi makmum dulu ya. Iya. Yang pertama Allahu Akbar itu baca Fatihah langsung. Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar baca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa. Allahu Akbar ketiga Allahumma ighfir lahu. Yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Udah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ikutin aja dulu ya. Kalau kita jadi makmum, jadi makmum. Nanti kita akan lanjuti ya dalam pembahasan berikutnya dalam pelajaran fikih. Nanti akan kita perdalam. Jadi kalau nanti suatu saat suruh jadi imam, siap. Bagaimana niat kalau yang jenazahnya 1 orang? Bagaimana kalau kita sholatin 2 orang? Itu ada tata caranya ya. Bagaimana kalau kita sholatin 3 orang sekaligus? Nah, ini ada caranya juga. Jadi saya cukup sekian karena sudah masuk waktu isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.